Perkenalkan, nama saya Arif Abdullah. Jadi pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, aku bakal mencoba untuk menginterpretasi sebuah video dari YouTube yang berjudul Not Taking in Consecutive Interpreting. Jadi di dalam video tersebut ada seorang dosen, kayaknya dia dari jadi dari China. Dia menjelaskan tentang cara seorang interpreter mengambil catatan mereka ketika seorang pembicara berbicara. Ya, kita tahu bahwa tugas seorang interpreter itu adalah menerjemahkan lebih daripada menerjemahkan sesuatu. Ya, nah untuk menerjemahkan sesuatu tersebut, seorang interpreter harus paham dengan apa yang dibicarakan. Kalau sebuah informasinya hanya sedikit, kita mungkin bisa mengingatnya. Tapi kalau informasinya terlalu banyak, mungkin akan kita sebagai interpreter mungkin akan kesusahan. Nah, di video tersebut, not taken in consecutive interpretation, sang lecturer atau sang dosen, itu seorang dosen tersebut menjelaskan kepada kita bahwa konsep pengambilan catatan saat interpretasi tersebut, orang banyak mengira bahwa itu adalah sebuah black magic atau hal yang mustahil dilakukan begitu. Namun kenyataannya tidak, karena sang lecturer menekankan kepada para penontonnya bahwa itu bukan black magic, itu bisa dilakukan oleh orang awam sekalipun kalau dia belajar begitu. Jadi kita sebagai interpreter, kata si lecturenya, harus bisa melakukan melihat ide pokok dari pembahasan yang dibicarakan oleh si speaker. Nah, kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau informasinya sedikit, kita masih bisa mengingatnya. Tapi kalau informasinya terlalu banyak, kita akan kesulitan untuk mengingatnya. Nah, disitulah dibutuhkan yang namanya catatan, pengambilan catatan yang digunakan untuk memudahkan kita dalam menginterpretasi sesuatu. Nah, di dalam pencatatan ini, kita harus memahami hal-hal penting yang menjadi basic dalam pengambilan catatan, seperti menulisnya secara diagonal. Ketika kita mendengar speaker berbicara, kita harus fokus pada ide pokoknya speaker. Terus kita harus fokus pada kata-kata penghubung begitu. Kurang lebih seperti itu dari apa yang saya tonton tadi. Jadi sebagai seorang interpreter juga, sebuah catatan itu adalah keterampilan yang sangat-sangat penting untuk dikuasai. Teknik catatan dalam interpreter itu, kata si lecturenya, bukanlah sebuah rahasia, tetapi keahlian tersebut tuh harus di-share atau dibagikan kepada halayak ramai gitu. Jadi pencatatan tuh, ketika kita tahu konsep atau basic konsep dari pencatatan tersebut, pencatatan kita akan lebih mudah dilakukan gitu. Dan ketika dibaca kembali, kita nggak akan confused atau kebingungan karena strukturnya udah terlihat.
dalam teknik pencatatan juga itu lebih sedikit lebih bagus. Maksudnya adalah jangan ambil seluruhnya, karena kita tadi udah ada di 3 konsep utama tadi yang sudah saya sebutkan. Ada yang kedua adalah fokus pada ide pokoknya. Kita tidak melupakan ide pokoknya. Dan ketika kita fokus pada ide-ide pokoknya, di situ juga kita perlu yang namanya kata-kata penghubung untuk memudahkan kita dalam menginterpretasinya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah teknik penulisan. Kata lecture-nya dalam interpreter ini itu cukup unik karena kita tidak menulisnya secara horizontal, tapi secara vertikal, tapi diagonal, agak miring gitu. Iya, kalau tidak salah ya, agak sedikit miring. Iya benar, agak sedikit miring. Iya, dia vertikal, diagonal. Oke. The speaker atau pembicara di dalam video tersebut atau lecturer atau dosennya itu juga memberikan tips kepada kita tentang berbagai macam simbol-simbol. Entah itu kotak lah, ada tanda X. Tanda X itu apa ya? Misalnya tadi ada tanda X. Tanda X itu bisa berarti but atau however atau pengecualian begitu, dan lain sebagainya. And then pembicara juga memberikan beberapa abbreviation atau singkatan-singkatan dan juga bentuk-bentuk diagram tadi untuk menghemat waktu kita dalam mencatat, sehingga kita tidak ketinggalan poin-poin penting apalagi yang disampaikan oleh speaker atau pembicara yang ingin kita catat pokok pembahasannya. And then secara keseluruhan sih video tersebut memberikan pengenalan kepada kita tentang cara pencatatan yang mencakup prinsip-prinsip dasar, teknik dan practice atau pengimplementasian yang terbaik lah pastinya. So, jadi setelah kita sebagai audiens telah diharapkan telah memahami beberapa konsep, sebenarnya konsepnya tuh sangat unik ya guys ya. Yang saya temukan di sini adalah bagaimana taking notes dalam interpreting itu ternyata sangat-sangat berbeda dengan hal-hal mencatat hal-hal lain begitu. Karena sebagai seorang interpreter di video tersebut kita dituntut untuk cepat, kita dituntut untuk bisa pintar dalam mencari ini di mana sih main idea atau pokok bahasannya yang perlu saya tulis atau perlu saya catat begitu, sehingga notes yang diambil itu bisa dipahami oleh si interpreter yang mencatat, baik si interpreter yang mencatat maupun orang lain begitu, maupun orang lain yang ingin membaca catatan tersebut. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa ada beberapa simbol-simbol yang benar-benar kita harus pelajari di dalam taking note
in consecutive interpreting. Seperti tanda X itu menyatakan pengecualian, terus ada kotak gitu plus shadow, kotak kotak bold square terus di shadow, terus itu tadi kalau tidak salah untuk menyatakan apa gitu, aku lupa, I'm so sorry, but at the end juga ada juga abbreviation atau singkatan-singkatan seperti ladies and gentlemen, tadi disingkat LG gitu, L-nya for ladies, G-nya for gentlemen gitu. Singkatan apa lagi tadi? Good morning, GM, good morning, ya singkatan-singkatan seperti itu. Ya fungsinya tadi sebagai pertama untuk mempermudah hidup seorang interpreter, kedua adalah mempermudah interpreter untuk mencatat dan menghemat waktu, ketiga adalah supaya notes-nya bisa dipahami, dan keempat supaya tidak ada poin-poin yang terlewat begitu. Apalagi ya? Saya hampir lupa bahwa penulis di awal tadi dijelaskan juga bahwa pengambilan penyesuaian dengan bahasa sasaran yang ingin kita tuju itu harus sesuai struktur kalimatnya, seperti seorang lecturer tadi atau dosennya tadi, dia adalah orang Chinese. Nah, struktur bahasa di Chinese itu hampir sama dengan English. Subjek, strukturnya adalah subjek, predikat, objek. Sama. English, subjek, predikat, objek. Chinese juga katanya si pembicara atau speakernya tadi, subjek, predikat, objek juga. Nah, karena kita orang Indonesia, ya kita juga hampir memiliki tata bahasa yang sama, struktur susunan kalimat yang hampir sama, subjek, predikat, dan juga objek sama dengan English. Jadi kenapa itu penting? Karena lagi-lagi untuk pemahaman bagi si interpreter itu dan juga orang lain yang menugaskan kita untuk menginterpretasikan hal tersebut gitu. And then apa lagi ya? So tentang struktur kalimat yang sama tadi, tujuan utamanya tadi adalah untuk pemahaman interpreter dan juga orang lain, dan juga supaya analisis hasil yang kita interpretasikan tersebut bisa lebih akurat lagi gitu. Jadi selain memahami, selain paham, kita bisa menganalisa apa yang dibacakan, meskipun panjang gitu, kita bisa mengerti apa sih isinya gitu dari speaker atau pembicara yang mempresentasikan hasilnya dia. Mungkin Indian, misal kita tidak menjadi seorang interpreter, kita bisa memanfaatkan teknik ini di kehidupan kita di perkuliahan mungkin. Ya,
meskipun kita nggak jadi interpreter ya nanti at the end. Ya karena setelah saya melihat video tersebut, saya rasa itu cukup efektif untuk memahami, untuk mencatat apa-apa saja yang dibicarakan oleh dosen kita ketika berbicara di depan kelas, begitu. Ya, I think that's all for me. Saya kira itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri. Thank you very much and terima kasih banyak, dan sampai jumpa lagi. Bye. Goodbye. Good.